rasulahu bil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati guru kami Ustadz Dr. Haji Kusbarianto MKes. Yang kami hormati guru kami juga Ustadz Dr. Haji Bambang Edi MKes Spesialis Anak. Yang kami hormati Ketua Pro kami DIY, guru kami juga Bapak Apoteker Muhammad Mukhlis, Sarjana Sains Spesialis Farmasi Rumah Sakit, serta Bapak Ibu peserta Zoom pada malam hari ini. Ya, baik. Sebelum acara kita mulai pada malam hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mohon untuk dapat dikondisikan. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Pro kami. Dilempet terus di lebok sodok. Dengan sikap sempurna. Ini semua nyanyi atau gimana? Mic-nya dinyalakan atau dengar? Silakan. Pak, okay. Mohon untuk dapat dibantu panitia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi penduduk. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dengan menghadapi segala tantangan, teguh dalam menjaga keimanan, sabar dengan segala ujian, sebab pengabdian adalah janji perjuangan, menimba ilmu dengan kesungguhan, untuk siap berjuang di setiap keadaan, demi keagungan sebuah tujuan, menjadikan umat sehat dan beriman.
setiap keadaan. Demi keagungan sebuah tujuan, menjadikan umat sehat dan beriman. Roh kami Perhimpunan Profesi Kesehatan Muslim Indonesia. Roh kami jalan juang kami, roh kami tempat kami mengabdi untuk bertakwa kepada Ilahi. Tegar menghadapi segala tantangan, teguh dalam menjaga keimanan, sabar dengan segala ujian, sebab pengabdian adalah janji perjuangan, menimba ilmu dengan kesungguhan, untuk siap berjuang di setiap keadaan, demi keagungan sebuah tujuan. mandi lo, cok ini cok pak, aku bisa enak amarmu enak pak. Kami Perhimpunan Profesi Kesehatan Muslim Indonesia. Roh kami jalan juang kami, roh kami tempat kami mengabdi. Roh kami Perhimpunan Profesi Kesehatan Muslim Indonesia. Roh kami jalan juang kami, roh kami tempat kami mengabdi untuk bertakwa kepada Ilahi, untuk bertakwa kepada Ilahi. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil dinil haq litarut ala kullihi wa al musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an Suaranya Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita masih diberi mengikuti acara pada malam hari ini. Salawat serta salam terhaturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau serta umatnya yang istiqomah di akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu, mungkin sedikit intro dari kami ya. Tadi sudah diperlihatkan ada video tentang pro kami. Apa itu pro kami? Ini adalah kesempatan kami untuk memperkenalkan organisasi yang merupakan singkatan dari Perhimpunan Tenaga Profesi Kesehatan Islami. Nanti mungkin bisa dikoreksi oleh Ketua Pro kami Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh Ketua kami dan guru kami, yang insya Allah berharap untuk bisa memberikan manfaat kepada umat ya. Organisasi ini berusaha menjawab tantangan dunia kesehatan dan Islam yang saat ini kian kompleks. Seperti pada malam hari ini adalah edisi perdana acara ngaos, ngaji, dan ngobrol kesehatan. Organisasi ini bersifat non-profit, independen, dan organisasi merupakan organisasi non-pemerintah yang didedikasikan untuk mengembangkan profesi kesehatan sebagai perwujudan dan tujuan Islam. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pro kami Daerah Istimewa Yogyakarta kepada guru kami, Bapak Apoteker Muhammad Mukhlis, Sarjana Sains, Spesialis Farmasi Rumah Sakit. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa ngaji dan ngobrol kesehatan. Nah, ini acara baru yang kita launching pada malam hari ini ya. Ini malam pertama, judulnya ngaos. Ngaos. Insya Allah berikutnya kita akan lanjutkan setiap 2 bulan sekali. Insya Allah begitu. Nanti kalau dirasa perlu, kita akan menjalankan 1 bulan sekali sebagaimana yang telah kita laksanakan pada saat COVID kemarin.
Baik, terima kasih kepada pembicara kita kali ini. Insya Allah tema kali ini adalah bersahabat dengan diabetes, nggih. Akan dikaji oleh pakar kita, Bapak Dr. Kusbaryanto, Dr. Kusbaryanto, dengan Pak Bes Bambang Edi yang terkenal di YouTube-nya. Wah, ini teman-teman peserta yang ada di Zoom kali ini, 100 orangan ini bisa nonton materi-materi Dr. Bambang Edi di YouTube. Silakan nanti ketik saja Bambang Edi atau Bes, nanti keluar semua materi-materi. Nah, malam hari ini kita akan dibersamai oleh 2 orang pakar kesehatan Jogja tentang bersahabat dengan diabetes. Jadi kami mencoba menginisiasi kepada masyarakat, utamanya masyarakat Yogyakarta, untuk lebih meningkatkan kesehatan dengan kami. Ya, ini jadi saya punya cerita nih. Beberapa minggu yang lalu itu anak saya itu getol sekali ya, minta supaya bapaknya itu cek kesehatan begitu ya. Dulu setahun yang lalu juga sampai digeret-geret, ayo cek kesehatan katanya ke laboratorium. Nah, 2 hari yang lalu kebetulan ada ulang tahun salah satu laboratorium kesehatan sehingga ada diskon begitu ya. Ayo cek katanya ya, terpaksa. Dengan terpaksa itu berat hati. Kenapa? Karena takut. Jadi takut ini takut nilainya jelek gitu. Lah, tapi dengan terpaksa bismillah datang begitu. Setelah diambil darahnya, banyak darahnya diambil begitu ya. Dan seterusnya sorenya mendapatkan hasil, alhamdulillah. Setelah membaca hasilnya itu malah seneng begitu ya. Kolesterolnya normal, gula darahnya normal. Ketika itu saya minta HbA1c ya. Alhamdulillah normal begitu. Padahal kaki itu sering kebas-kebas begitu. Setelah dicek, oh HbA1c-nya normal. Gula darah puasanya normal. Kolesterolnya normal. Cuma yang tidak bisa menipu itu hipertensi. Tensinya tinggi gitu ya. Sama asam urat. Nah, inilah kira-kira. Nah, untuk itu para pemirsa sekalian, bagaimana kita harus care terhadap tubuh kita sendiri. Orang lain itu tidak ada yang memperhatikan, kita sendiri akan memperhatikan. Nah, bagaimana kiat-kiatnya agar kita selamat ini ya. Ini pengalaman Pak Bambang Edi, sehat bersama diabetes. Pak Kusbaryanto, sehat bersama diabetes. Nah, mereka akan berbagi kisah dengan kita semua agar kita dapat mengambil pelajaran. Nah, agar kita dapat mengambil pelajaran bagaimana kita dapat bersahabat dengan penyakit kita. Kalau kita nggak bersahabat itu stres malah tambah penyakit. Nah, malam hari ini insya Allah kami memfasilitasi bapak-bapak, ibu-ibu, dan ini agendanya terbuka untuk umum. Kan itulah tadi saya minta ke Dokter Gigi SAS untuk men-share di grup sekolah lansianya. Nah, kalau ada yang lain juga men-share juga, monggo. Ini kita dedikasikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Biasanya kan Indonesia itu berubah selalu dari Yogyakarta. Nah, ini dalam pendampingan kesehatan kita akan mulai dari Yogyakarta. Okay? Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nanti di chat itu di akhir agenda, mohon bapak-bapak, ibu-ibu dapat menuliskan materi yang diinginkan untuk pertemuan berikutnya. Nanti kalau banyak materinya akan kita susun begitu, nanti kita akan bentuk skala prioritas dan itu menjadi pedoman kita untuk 1 tahun ke depan atau periode-periode akan datang. Jadi di akhir agenda ini nanti mohon bapak-bapak, ibu-ibu menuliskan di kolom chatting harapan untuk agenda kita malam hari ini. Apakah sementara ini kan kita 2 bulan sekali, karena kita khawatir begitu ya, di bawah kesibukan bapak-bapak, ibu-ibu nanti terlalu banyak begitu ya. Nah, bagaimana apakah mau kita 2 bulan sekali, kemudian materinya apa saja?
gitu. Yang apa yang diinginkan gitu. Nah, Tidak merasa mudah-mudahan kita dapat memfasilitasi kebutuhan dari bapak-bapak dan ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini, dan mari kita sehat bersama pro kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kami, Bapak Muhammad Muklis, Sains Spesialis Farmasi Rumah Sakit. Baik, acara selanjutnya adalah materi inti. Sebelum kami persilahkan kepada beliau untuk memberikan ilmu dari beliau, begitu akan kami perkenalkan. Mohon bantuan panitia. Kurikulum vitae dari beliau apakah bisa untuk ditampilkan? Mas Heru, halo? Bisa untuk dibantu tampil menampilkan CV atau dari dokter langsung? Dari Dr. Kusparyanto. Oh ya, mohon izin dokter, apakah bisa untuk dibantu untuk share screen CV-nya atau dari kami? Dari panitia aja, saya masih harus buka-buka. Oh ya, baik-baik. Oh, Silakan, baik Bapak. Ustaz. Ya. Baik, sembari menunggu tampilan kurikulum vitae dari Dr. Kusparyanto, baik akan kami sampaikan. Pembicara yang pertama adalah yang terhormat Pak Dr. Kusparyanto MKes, FISPH, FISCM. Beliau lahir pada tanggal 7 Agustus tahun 1965, menempuh pendidikan S1 dan profesi di Fakultas Kedokteran UGM, dan dilanjutkan pasca sarjana di Prodi Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan S3-nya dilanjutkan di Prodi Ilmu Kedokteran UNER. Beliau cukup banyak menjabat beberapa amanah dari sejak tahun 1998 ya, sebagai asisten pembantu dekan 3, kemudian jadi sekretaris bagian ilmu kesehatan masyarakat juga, kemudian 2017 sampai 2019 asisten pembantu dekan 1, 2019-2021 wakil dekan 1 bidang akademik, kemudian di 2019 hingga 2021 wakil dekan 1 bidang akademik, dan 2023 sekarang Ketua Pusat Kajian Kedokteran dan Kesehatan Islam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke, beliau juga sempat menjabat sebagai dokter umum ya di luar UNY, sebagai dokter umum di klinik Puspita Sari Klaten Jawa Tengah, kemudian dokter umum di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta dari tahun 94 hingga 2008. Menjadi Direktur Klinik Pratama Permata Keluarga tahun 2006 hingga sekarang, kemudian menjadi Direktur CV Cita Mulia Mandiri dengan dengan produk banyak ya. Kemudian sempat juga memberikan pelatihan persiapan pensiun, bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah Sintang Kalimantan Barat, karyawan SKK Migas dan karyawan Kementerian Kesehatan. Kemudian sempat menjadi Ketua Tim Penyusun Master Plan Kesehatan Provinsi Kaltara, Kalimantan Utara, dan anggota Tim Ahli AMDAL Bidang Kesehatan Masyarakat. Saat ini beliau aktif di anggota IDI Sleman sebagai pengurus pusat PKS IKM, IKPI, KKFKI, anggota bidang penelitian, ketua bidang pembinaan BDIY, dan Ikatan Persaudaraan Jamaah Haji Kalasan. Untuk ketertarikan riset beliau di pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit dan terkait dengan public health. Baik, tanpa menunggu lama lagi, pada guru kami, Dr. Kusparyanto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini apakah share saya sudah bisa dilihat? Sampun dokter. Mohon Sampun. izin mungkin di slideshow dokter.
Di slideshow. Pengalaman di slideshow itu malah nggak berhenti-berhenti. Pecah. Ada, Oh, ada, iya. ada Baik, error Dokter. yang saya Baik, tidak baik. sah slideshow Ya. ya. Ini seperti Jul bersama Masih bisa, diabetes Pak. ya. Ya, ya. Nah, ini gambaran seorang lansia dari suku Hunza ya. Suku Hunza itu adalah suku yang tinggal di lereng Himalaya. Beliau itu tua-tua ya. Usia harapan hidup bisa mencapai 120 tahun ya. Tinggi-tinggi sekali. 60 tahun itu wanitanya ada yang belum menopause gitu ya. Mestinya usia-usia lansia kita, harapan kita bisa seperti ini ya. Seperti ini, jadi ceria, masih sehat gitu. Nah, saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa yang disebut dengan penyakit degeneratif. Baru nanti akan masuk diabetes mellitus ya. Diabetes adalah bagian dari salah satu dari penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif adalah kondisi kesehatan yang menyebabkan jaringan atau organ memburuk dari waktu ke waktu. Ini terkait karena usia. Ada cukup banyak jenis penyakit degeneratif yang terkait dengan penuaan atau memburuk selama proses penuaan. Atau istilah lain adalah penyakit akibat usia ya, karena usia tua. Nah, penyakit degeneratif disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor tersebut antara lain efek langsung penggunaan normal tubuh, sementara yang disebabkan oleh kesehatan yang buruk atau gaya hidup yang tidak sehat. Nah, kebanyakan penyakit degeneratif dapat disembuhkan, namun ada kasus yang tidak dapat disembuhkan. Bahkan malah mayoritas ya itu tidak bisa disembuhkan, sehingga istilah penyakit degeneratif itu kalau bertanya bisa sembuh atau tidak, itu istilahnya yang lebih tepat adalah terkontrol dan tidak terkontrol, begitu ya. Nah, ini faktor risiko penyakit degeneratif ya. Berbagai penyakit degeneratif itu diantaranya adalah diabetes, hipertensi, penyakit jantung koroner, dan berbagai penyakit lainnya lagi. Ini pertama adalah faktor makan yang tidak sehat. Nah, ini pertama faktor makan itu harus kita perhatikan betul ya. Ini kemudian kurangnya aktivitas, kurang olahraga. Jadi ini perlu diperhatikan betul. Saya kira cukup banyak kita yang kurang olahraga, atau kalau olahraga cuma sepekan sekali, seminggu sekali, itu kan sangat kurang gitu. Konsumsi rokok dan meningkatnya stresor dan paparan penyebab penyakit degeneratif. Nah, ini jenis makanan-makanan antioksidan yang sangat baik untuk kita konsumsi. Nah, kemudian kita masuk ke diabetes mellitus. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula atau glukosa darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik dan menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita. Nah, komplikasi itu nanti akan kita lihat apa itu komplikasinya. Kadar gula dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas, yaitu organ yang terletak di belakang lambung. Pada penderita diabetes, pankreas tidak mau memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Jadi kebutuhan tubuh itu sudah tidak bisa diselesaikan dengan pankreas yang dimiliki oleh seorang yang mengalami diabetes ini. Sehingga nanti kalau kita masuk ke terapi paling bagus diantaranya ini adalah injeksi insulin ini. Gejala diabetes ya. Diabetes sebenarnya ada dua tipe ya, ada tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 2 itu sudah mayoritas ada tipe 2 ini. Tipe 2 ini kejadiannya biasanya setelah usia dewasa gitu, tidak jadi pada anak-anak. Nah, di antara adalah sering merasa haus. Sering merasa haus atau namanya polidipsi, poliuri, polifagi, sering buang air kecil, di antaranya pada malam hari ya. Kalau malam hari sekitar 1,5 jam atau 2 jam itu harus kencing, itu perlu terpikir di benak kita bahwa kadar gula darahnya tinggi. Sering merasa sangat lapar dan turunnya berat badan tanpa sebab yang jelas. Jadi kecenderungannya ini dulunya biasa kok keterangan diabetes terkurus itu, karena tidak bisa berjalan dengan
metabolismenya tidak bisa berjalan dengan optimal. Berkurangnya massa otot, lemes, dan ngantuan dia. Jadi fono-fono ngantuan di antaranya. Dan pandangannya kabur dan lukanya sulit sembuh. Luka sulit sembuh ini adalah salah satu nanti komplikasi yang cukup sering terjadi gitu ya. Sering mengalami infeksi misalnya pada gusi, kulit, vagina, dan saluran kemih. Nah, komplikasi diabetes. Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita waspadai ya. Komplikasi pertama adalah namanya mikroangiopati, yaitu kerusakan pembuluh darah kecil. Pembuluh darah kecil itu diantaranya yang pembuluh darah yang mengaliri mata ya. Ketika rusak terjadi retinopati atau namanya adalah retinopati diabetika. Bapak Ibu kalau mengenal penyanyi Mus Mulyadi itu ya, itu sekarang kondisinya buta ya. Ini karena diabetes ini. Nah ini orang terkena diabetes mestinya sering check up. Di antara check up-nya adalah cek mata, kesehatan mata. Kalau sudah terjadi masalah, misalnya agak rabun-rabun gitu ya, ketika masih belum berlanjut, ini dokter mata masih bisa berbuat untuk mengembalikan. Tapi kalau sudah terlanjur retinopati berat gitu ya, itu dokter mata sudah tidak bisa berbuat lagi. Akhirnya terjadi kebutaan. Yang kedua adalah nefropati. Nefropati itu kerusakan ginjal. Nefropati, kerusakan ginjal itu sebenarnya diawali oleh gejala yang sangat mudah dikenali. Cuma dikenali dengan laboratorium, yaitu namanya proteinuri. Di dalam urin terdapat proteinnya. Mestinya urin seseorang itu dalam kondisi tertentu itu tidak ada atau negatif. Tapi kalau orang yang proteinuri ini salah satu gejala kerusakan ginjal atau kebocoran ginjal. Saya mengalami diabetes ini sudah sejak tahun 1999. 1 tahun setelah lengsernya Pak Harto ya, tapi nggak ada hubungannya ya. 1999 itu sekarang saya sudah 25 tahun, alhamdulillah sudah 25 tahun, saya masih segar. Saya ada kakak ipar yang 3 tahun terkena diabetes, kemudian mengalami kerusakan ginjal, akhirnya cuci darah, 5 tahun meninggal. Ada lagi, ada tetangga, kemudian ada informasi dari teman yang kemudian jadi kerusakan ginjal, akhirnya gagal ginjal. Nah, saya sudah terjadi proteinuri ini. Ketika jadi proteinuri, saya konsulkan ada beberapa teman ahli penyakit dalam ya. Di antaranya, saya diminta untuk setiap hari minum sejenis kandesartan, irbesartan. Tapi kalau ketika saya ketemu Dr. Proboiseno ya, itu senior saya, termasuk besan saya gitu ya. Beliau itu menasihati yang paling bagus adalah irbesartan. Minum irbesartan tiap hari. Beliau menyampaikan mudah-mudahan bisa pulih. Maksudnya proteinurinya bisa rapat kembali. Sehingga kita perlu waspada di sini gitu ya. Maka orang terkena diabetes atau penyakit apa yang tidak pernah periksa lab, kondisinya sudah seberapa jauh kerusakannya, ini nggak akan tahu ini. Maka orang yang tidak mau cek laboratorium karena khawatir tahu penyakitnya, ini persepsi yang keliru, perlu diluruskan. Kemudian yang kedua adalah makroangiopati. Makroangiopati ini kerusakan pembuluh darah besar. Ini dampaknya di neuropati ya, kerusakan saraf. Di antara nanti akan berdampak kaki, namanya kaki diabetik. Ini gambar kaki diabetik ya. Kaki diabetik yang ada luka tidak sembuh, kemudian ulkusnya lukanya itu mendalam. Nah, akhirnya perlu diamputasi. Nah, ini bisa terjadi ketika gula darahnya itu tinggi dan bertahan lama gitu ya. Kalau tingginya itu sebentar kemudian kemudian normal lagi atau istilahnya terkontrol, maka ya insya Allah ini tidak akan terjadi. Maka yang paling penting kita upayakan dan bagaimana gula darah kita itu terkontrol gitu ya, sehingga tidak menimbulkan komplikasi pada semuanya. Intinya di situ sebenarnya. Kemudian ada aterosklerosis, penebalan atau kerusakan atau pembuluh darah ya, kerusakan pembuluh darah. Kemudian mudah infeksi, termasuk penyakit jantung dan stroke.
Nah, saya kira nanti Pak Bambang Edi akan bisa menyampaikan pengalamannya untuk melakukan terutama masalah dietnya ya. Alhamdulillah Pak Bambang Edi sudah lepas insulin Pak ya katanya. Saya masih pakai insulin terus-menerus. Saya pakai insulin sejak 2003 sehingga 21 tahun saya pakai insulin. Saya biasa itu, belum makan insulin tapi alhamdulillah ya 25 tahun eh, terbatas. Nah, kemudian pengolahan diabetes. Pengolahan diabetes itu diet terjadwal dan jenis makanan. Nanti saya akan menyampaikan jenis makanan dengan indeks glikemiknya ya. Kemudian olahraga. Ini durasi minimal sekitar 25 sampai 30 menit lah gitu ya. Olahraga 5 sampai 7 kali per minggu. Upayakan olahraga sampai berkeringat, jangan sampai ya olahraga terus jalan-jalan ringan-ringan yang agak lumayan lah gitu ya. Ada lagi olahraga tidak terstruktur, misalnya naik tangga, jalan dari pemberhentian ke tempat kerja ke jalan ke masjid, atau kemudian 3 adalah injeksi insulin. Ini ada yang menyebutkan injeksi insulin paling bagus, karena pada dasarnya orang diabetes itu kurang insulin dan diinjeksi dari luar. Kemudian obat-obat minum, di antara ada metformin dan obat-obat minum yang lain. Di 4 hal ini harus optimal. Ada teman saya yang mungkin kurang perhatian yang lain, tapi dia intensif dalam olahraga. Saya kok tidak yakin ya, mesti idealnya itu empat-empatnya ini dilakukan. Idealnya empat-empatnya dilakukan. Nah, kalau misalnya tidak sampai empat-empatnya, ini intinya cara mengukur kita adalah dengan HbA1c. Nah, ini ya, ini seorang lansia namanya Bob Delmonticus, ini sudah 84 tahun ya. Ini badannya bodot karena rajinnya olahraga. Nah, saya akan menyampaikan sedikit tentang indeks glikemik ya. Indeks glikemik ini adalah upaya kita untuk melakukan diet ya. Bagi diet itu yang baik adalah diet dan mengetahui indeks glikemiknya. Indeks glikemik adalah indikator seberapa cepat makanan berkarbohidrat mempengaruhi kenaikan gula darah dalam tubuh. Meski manfaat, indeks glikemik tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan dalam menjalani pola makan seharusnya. Tapi indeks glikemik ini sangat membantu. Nah, indeks glikemik pertama ada indeks glikemik rendah, kurang dari 55. Kurang dari 55. Indeks glikemik sedang ini antara 56 sampai 69, indeks glikemik tinggi lebih dari 70. Nah, beras atau nasi itu termasuk dari indeks glikemik tinggi. Yang indeks glikemik sedang itu adalah beras mati itu ya. Beras mati. Ada lagi beras yang lebih sedikit lagi yaitu namanya apa itu Pak Bambang? Dari Jepang itu? Lupa. Nah, nanti mudah-mudahan ingat ya. Shirataki. Nasi shirataki. Beras porang. Nasi shirataki itu indeks glikemiknya saya searching itu indeks glikemiknya 0 gitu ya. Jadi tidak menaikkan glukosa sama sekali. Sama ini cukup mahal ya. Saya punya Sari Garut. Sari Garut itu indeks glikemiknya 15. Jadi kalau kita makan banyak ya, tapi yang indeks glikemiknya rendah ini ya, ini insya Allah akan lebih aman. Jadi kalau kita yang sulit menghindari ngemil gitu ya, idealnya ngemil kita hindari. Tapi kalau ngemil itu kita upayakan yang masuk ya indeks glikemik rendah ini. Ya kalau sampai kita kemasukan gula dengan segala jenisnya, mau gula aren, gula Jawa, gula batu, gula pasir, itu semua indeks glikemiknya tinggi, di atas 90. Maka sebaiknya orang DM meninggalkan gula sama sekali. Untuk manis-manis kita upayakan kita dari stevia, pemanis stevia atau apa itu yang sering itu yang sudah sering terkenal itu ya, ada sasetan itu. Bisa juga pemanis dari situ. Sweetener. Nah, makanan dengan indeks glikemik tinggi mengandung karbohidrat yang dapat dicerna secara cepat oleh tubuh, sehingga membuat kadar gula darah naik dengan cepat. Beberapa jenis makanan dengan indeks glikemik tinggi adalah nasi putih. Nasi putih itu indeks glikemik tinggi, nasi tawar putih, kentang, minuman bersoda dan minuman manis. Alhamdulillah yang saya lakukan sekarang itu kalau makan itu sedikit sekali.
Kadang tidak pakai nasi, kadang nasi saya itu sedikit sekali. Mungkin porsinya berapa? 1/6 atau 1/7 piring itu nggak ada. Gitu. Jadi kalau kita misalnya pesan soto ya, soto pisah dengan nasi. Nasinya kita ngambil dikit, gitu ya. Saya di kantor saya selalu makan dikit nasinya. Ya, agak lapar, tapi ya nanti makan lagi dengan diperbanyak sayur yang banyak ya. Makanan dengan indeks glikemik rendah adalah makanan yang dicerna oleh tubuh secara perlahan sehingga tidak menyebabkan kadar gula darah naik secara drastis. Ini. Makanan dengan indeks glikemik rendah meliputi sebagian besar buah dan sayur. Bagian besar buah dan sayur. Cuma buah-buah nanti perlu lihat yang nanti ada daftarnya. Biji-bijian putih sehingga sayur-sayuran nanti cenderung indeks glikemiknya rendah. Sayur-sayuran. Maka itu banyak sayur atau terong gitu ya. Biji-biji utuh, kacang-kacangan, tepung almond, dan produk susu rendah lemak. Indeks glikemik makanan tidak selalu tetap karena ada beberapa faktor yang dapat merubah nilai indeks glikemik suatu makan. Nah, contoh indeks glikemik rendah ya, ini sayur-sayuran. Beragam sayuran termasuk dalam makanan dengan indeks glikemik rendah karena akan kaya akan serat. Misalnya ya, kol, kubis ya, selada, bayam, daun kali apa ya, nggak terlalu jelas ini. Timun, brokoli, kembang kol, wortel, terong, cabai, jamur. Nah, ini kadang-kadang saya tuh kalau di warung pecel lele itu ya, nasi saya ganti dengan terong, gitu ya, terong goreng gitu ya, sehingga akan terbatas. Nah, jadi masuk di glikemik yang rendah. Buah-buahan dapat jadi camilan sehat karena nutrisi berikut ini adalah buah-buahan yang bagi indeks glikemik rendah. Apel ya, apel pir itu termasuk indeks glikemik rendah. Alpukat, plum, pisang ada yang masukkan agak tinggi juga ya, karena indeks glikemik setahu saya pernah searching itu sekitar 50-an, sehingga antara pisang ini antara rendah sama sedang. Stroberi, jeruk itu monggo konsumsi banyak. Kelapa, kiwi, tomat bisa sebanyak-banyaknya, bisa dikonsumsi rutin gitu ya, karena termasuk indeks glikemik rendah. Usahakan untuk memilih buah yang tidak terlalu matang. Hal ini karena semakin matang buah semakin manis dan tinggi pula kadar indeks glikemiknya. Saya pernah mendapatkan penjelasan dari seorang ahli gizi klinik ya. Misalnya nanas. Nanas itu yang nanas biasa, yang masak biasa sama sangat matang gitu ya. Matang sudah menguning. Itu yang menguning itu indeks glikemiknya akan lebih tinggi. Kacang-kacangan. Beragam kacang-kacangan seperti kacang polong, almond, walnut, kacang mete, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, kacang Arab. Nah, ini termasuk yang indeks glikemik rendah. Sehingga pilihannya itu sangat banyak gitu ya. Untuk mengkonsumsi yang indeks glikemik rendah dan tidak banyak menaikkan kadar gula darah. Pilihannya itu sangat banyak gitu ya. Cuma ya ini perlu ilmu gitu ya. Sehingga monggo harapan kita nanti Bapak Ibu nanti kalau memerlukan ini bisa di-share di grup ya. Pak Heru itu mungkin bisa di-share di presentasi ya, presentasi saya yang sudah saya share di grup tadi. Saya kira itu Pak Imus dari saya sementara. Matur nuwun. Matur dokter atas ilmu yang diberikan sangat menarik sekali jadi Bapak Ibu. Baik, mungkin saya akan izin membacakan karena peserta ini sangat banyak dan antusias sekali dokter untuk ikut acara kita malam hari ini terdata di ruang Zoom kita sudah ada 152 peserta dan sekarang 153 peserta dan mohon izin kami mengingatkan bagi Bapak Ibu untuk dapat mengisi link presensi pada malam hari ini. Mohon izin Dr. Kus untuk pertanyaan yang pertama ada pertanyaan dari saudara Eko Harjito. Mohon izin kami bacakan pertanyaannya dokter. Izin bertanya dokter, berapa persen kemungkinan seorang anak akan mengalami diabetes mellitus tipe 2 dari orang tua yang juga mempunyai DM? Atau faktor gen turunan diabetes tipe 2 ini hanya mitos atau memang fakta? Terima kasih. Monggo untuk dijawab terlebih dahulu dokter. Saya dulu atau Pak Bambang Edi?
Untuk sesi ini pertanyaan dulu dokter. Nanti Oh iya, iya. setelah selesai baru dokter memanggil. Oh iya, ya, baik. Baik, jadi dari info yang saya dapatkan, referensi yang saya dapatkan, orang yang faktor keturunan itu 6 kali lebih besar untuk terkena daripada tidak. Ya monggo, 6 kali itu prosentasenya berapa bisa dihitung sendiri. Ini kan faktor keturunan. Jadi istilahnya ada keturunan dan adalah akuisita ya. Akuisita itu didapat. Didapat itu misalnya orang yang terinfeksi panas, tahu-tahu kemudian kena DM, berarti pankreasnya terinfeksi, gitu ya, terinfeksi. Yang lain lagi adalah faktor gaya hidup ya. Nah, di antara gaya hidup itu adalah misalnya orang-orang yang ketika mahasiswa itu ya prihatin, tapi ketika sukses kemudian makannya kurang teratur. Di antara setiap kali makan nasinya banyak, kemudian minum manis atau es gitu ya. Itu kan pankreasnya kerjanya berat, harus memproduksi insulin dalam produksi yang banyak kan untuk menurunkan sehingga menjadi normal. Nah ini karena gaya hidup ya. Nah saya kira dua hal itu yang sering terjadi. Itu Pak Imus. Ya, matur nuwun dokter, mungkin karena waktu terbatas, kami izin membacakan 2 pertanyaan lagi dokter. Dari Ibu Muromi Nurillah, mohon izin, apakah peraturan pemerintah mulai tahun ini ketika pengaturan istitoah haji itu HbA1c kurang dari 8, bagaimana dalam waktu sebulan harus evaluasi HbA1c menjadi kurang dari 8, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dokter, izin bagaimana beda injeksi insulin sebelum dan setelah makan, karena khawatir misalnya sebelum makan berbagai perhatian sampai akhirnya lupa makan, jadi resiko hipoglikemi atau kadar gulanya turun. Yang ini dulu mungkin dokter, mohon izin untuk dijawab. Ya, baik. Ini Dokter Muromi ini ya. Wah, ini Dokter Muromi mestinya sudah mengulas saya sendiri ini ya. Jadi gini, intinya HbA1c itu kan rata-rata kadar gula darah dalam 3 bulan. Ya bagaimana gula darah itu dalam 3 bulan itu menjadi di bawah 8. Di bawah 8 yang dilakukan 4 hal. Makanya apa tadi? Injeksi insulin sesuai kebutuhan, kemudian dietnya diatur betul-betul, kemudian tambah oral anti diabetik, kemudian tambah olahraga teratur. Di antara fungsi olahraga itu adalah nanti akan menjadikan peredaran darah itu lancar dan efektif sekali, efisien sekali untuk masuk ke sel-sel dan bermetabolisme bagus. Kemudian yang perlu dilakukan adalah sering-sering cek gula darah, gitu ya. Terutama cek gula darah setelah makan, 2 jam PP ya, 2 jam postprandial cek gula darah. Cek gula darah itu adalah untuk melakukan evaluasi seberapa jauh diet dan pengolahan diabetes yang dilakukan selama ini. Nah, kalau sudah injeksi insulin, makannya sudah dibatasi, sudah olahraga, tapi gula darahnya kok masih di atas 200, berarti ada yang belum optimal, gitu ya. Ada yang belum. Tapi kalau sudah di bawah 200 atau syukur normal ya, 100. Normal orang diabetes itu sekitar 126, 130-an lah. Gitu. Pokoknya dia di bawah 150. Ya, saya kira itu Bu Muromi. Kemudian bagaimana beda injeksi insulin sebelum dan setelah makan. Injeksi insulin mestinya sebelum makan ya. Sebelum makan injeksi dulu, kemudian nanti insulin bekerja, dan insulin itu juga ada jenisnya ya, insulin jangka panjang atau jangka pendek, atau kombinasi, atau 70%, 30%. Ini idealnya sebelum makan, kemudian makan, dan nanti bekerja. Biasanya kalau begitu biasanya tidak hipoglikemi. Dan ingat, terkait dengan hipoglikemi kita harus tahu tanda-tandanya. Apa tanda-tanda hipoglikemi? Tanda-tanda adalah seperti
seperti semerpet gitu ya, mau pingsan gitu ya. Nah kalau itu jadi nggak ngukur gula darah, jadi idealnya baik kalau kita itu punya alat mengukur gula darah sendiri di rumah gitu ya. Sehingga sewaktu-waktu bisa kita ukur, atau kalau tahu tanda itu langsung minum manis, nanti insya Allah akan naik gitu. Jadi tetap injeksinya sebelum makan. Jadi itu Pak Imus. Ya, baik, matur nuwun dokter. Mohon izin tadi ada yang terlewat pertanyaan dari Mbak Fitri dokter dan sekaligus untuk dari Bapak Tio. Apakah resiko DM juga ke kesehatan kulit dokter? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah DM ini menurun lebih besar resiko ke anak perempuan atau laki-laki? Mungkin itu dulu dokter. Menurun, tapi lebih besar untuk laki-laki atau perempuan sejauh yang saya tahu sama saja ya. Monggo nanti Pak Bambang bisa menambahkan sama saja antara laki-laki dan perempuan. Saya belum mendalami referensi yang yang lebih jauh lagi. Tapi sejauh yang saya tahu ini sama ya, laki-laki perempuan. Tadi yang pertama apa ya? Saya kok lupa itu. Apakah ini juga resiko DM itu ke kesehatan kulit dokter? Kesehatan kulit. Oh iya, Berpengaruh. ya berpengaruh juga karena nanti ketika terjadi apa istilahnya luka ya kulit kaitannya dengan luka gitu ya, kait konteksnya kaitannya dengan luka. Ini kok ada beberapa pertanyaan di chat. Oke, Apakah- sampun kami bacakan dokter. Oh iya, Tinggal iya. terakhir yang dari Bapak Munawir nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang juga nanti bisa ditambahkan atau ditanggapi oleh Dokter Bambang C. Mohon pencerahan dokter ini dari Bapak Munawir, apakah mohon izin berapa lama periode ideal untuk cek darah rutin bagi yang untuk pertanyaan pertama. Kemudian kedua, bagi yang belum bisa lepas sama sekali dari gula, berapa banyak maksimal asupan gula yang baik per harinya? Apakah itu hanya yang benar-benar berasal dari gula secara fisik atau termasuk gula di dalam buah, nasi dan lain-lain seperti yang tadi sempat disinggung juga oleh Dokter Kus. Dan yang ketiga, apakah madu bisa menjadi solusi untuk menggantikan gula? Sementara itu dulu, dokter. Ya. Ya. Pertama, berapa lama periode ideal untuk check up? Check up saya kira darah rutin ya. Ini setengah tahun sudah bagus ya. Bisa cek setengah tahun itu sudah bagus. Tapi kalau bisa 3 bulan lebih bagus lagi. Dan ingat ya, yang sangat penting adalah kalau saya melihat ini paling penting itu ada check up. Ini diabetes itu sudah sampai merusak ginjal apa belum? Itu yang paling penting, gitu ya. Sudah sampai jadi jalannya adalah protein uri. Protein karena untuk ngecek protein uri kalau sudah dari protein uri ini harus dihindarkan terus, jangan sampai kehidupan tua kita ini harus cuci darah gitu ya. Jadi untuk menghindarkan cuci darah itu berpikirnya dari sini, gitu ya. Kalau 3 bulan lebih baik lagi. Dan nanti konsultasi ke dokter, yaitu tadi kalau sudah dari proteinuri nanti minum kandesatan, ibersatan, paling bagus ibersatan. Bagi yang belum lepas gula ya, gula itu indeks glikeminya tinggi sekali, ada sampai 90-an, bisa lebih. Maka kalau saya ya mohon dilepaskan, segera ganti pemanis yang indeks glikemiknya sangat rendah atau 0. Tropicana Slim. Tadi saya mau bilang itu ya. Ganti dengan Tropicana Slim. Kalau Tropicana Slim 1 belum manis, 2. Kalau saya pakai stevia. Stevia itu pemanis herbal ya. Itu 2 tetes sudah manis. Jadi saya itu sekarang minum itu manis terus. Sering manisnya. Pakai apa? Stevia. Stevia itu indeks glikemiknya 0. Tidak menaikkan gula. Tapi rasanya manis. Gitu ya. Jadi saya tuh sering sekarang berusaha untuk minum itu mengejar target minum itu sehari 2 gelas. Sehari 2 gelas. Maaf, kok 2 gelas? 2 liter. Kalau 2 liter. Gimana cara memicunya? Karena minum sehari sampai 2 liter itu atau 8 gelas itu akan bagus sekali. Nah, cara memotivasinya adalah dengan minum yang manis. Manisnya jangan sampai gula. Gula itu kalau saya enggak, pendapat saya yang jauh,
Ini jangan sampai ada toleransi sekali dengan gula. Hindarkan gula betul dengan segala jenis gula. Ganti dengan stevia. Saya punya teman yang sudah rutin ketika 3 atau 4 bulan habis saya akan dikirim. Nanti saya transfer uang. Nah, kalau saya punya link teman yang nanti bisa kirimi stevia. Stevia itu bentuknya tetes ya. Gula itu apa saja namanya gula, baik gula aren, gula pasir, gula batu, itu indeks glikemia tinggi. Itu perlu dihindari sama sekali. Karena dikit saya sudah menaikkan gula. Nah, bagaimana kalau madu? Madu itu kenyataan madu yang beredar ya. Kenyataan madu yang beredar, saya pernah melihat dosisnya juga, ternyata glukosanya, eh, ada juga yang fruktosanya. Sehingga ini kalau saya membatasi betul ya konsumsi madu ini. Ini perlu dibatasi karena kandungan glukosa itu tetap nanti akan menaikkan gula. Nah, salah satu cara kita mengetahui kandungan apa itu pengaruhnya ke kenaikan glukosa seberapa, itu kalau perlu kita uji coba dulu. Kita coba minum madu dulu 2 atau 3 gelas, kemudian setelah itu cek gula darah. Maka baik kalau saya dulu pernah ngecek ya, habis makan ini makan itu kemudian langsung cek gula darah. Nah, itu nanti akan tahu sendiri langsung gitu ya, sehingga tahu pengaruhnya. Baik, saya kira itu. Mas. Ya, baik, Dokter Kus, matur nuwun sekali atas pertanyaannya. Mohon izin karena waktu juga yang membatasi kita. Untuk sesi ini kita cukupkan dulu, jadi Dokter. Mohon izin untuk berfoto bersama kepada panitia untuk dapat mengambil foto sesi ini dulu, jadi Dokter. Kita setelah ini masih ada seksi Dokter Bambang Edi. Bisa dibantu untuk tipin dulu panitia untuk apa? Dr. Kusbarianto, kemudian Dr. Bambang Edi, dan kepada Bapak Muklis, apakah masih join di ruang Zoom? Mohon izin dokter untuk materi dari Dr. Kus, boleh di stop untuk share screen-nya. Bisa kita berfoto bersama. Dr. Kus, mohon izin untuk materinya bisa di stop share dulu. Oh iya ya. Oke, yang penting. Seru, apakah bisa dibantu untuk dipin? Mohon izin Pak Muklis, apakah masih ada di ruang Zoom? Masih ya Pak? Mungkin bisa dibantu videonya Bapak jika memungkinkan. Mas Heru, apakah sudah siap untuk dipin? Ya, sudah. Mohon izin foto ya, Bapak Ibu, Pak Dokter. 1, 2, 3. Baik, sekarang bisa semuanya, Mas. Ya, monggo silakan. Bapak Ibu yang memungkinkan untuk dibuka kameranya boleh. Baik, saya hitung foto pertama ya. Ada 7 halaman ya Mas? 1, 2, 3. Waduh, ada jusnya halaman. Nggak dihitung ini. Slide 1. Baru macet-macet ya.
Line Cek 2. sudah. Ya, sampun Mas Heru. Ya sudah. Oh ya, oke. Matur nuwun semuanya. Baik. Untuk selanjutnya akan kita dengarkan sharing pengalaman dari guru kita yang kami hormati, Dr. Haji Bambang Edi, Magister Kesehatan Spesialis Anak. Bagaimana kabarnya dokter pada malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, matur nuwun dokter atas waktunya yang kita nanti-nantikan juga materi sharing pengalamannya. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Bambang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa ketemuan dengan 162 akun pada malam hari ini melalui ngaosnya Prokami DIY. Terima kasih Prokami, terima kasih moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bicara. Saya izin untuk share screen ya. Secara sekilas saya sekarang aktivitas di selain di Prokami juga di UMY sebagai staf pengajar bersama Dr. Kus, kemudian juga di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping sekaligus sebagai rumah sakit pendidikan utama untuk FKIK UMY dan juga di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah. Pada malam hari ini saya akan membicarakan tentang cegah dan atasi diabetes dengan diet. Ini bukan berarti pilar yang lain tidak penting ya. Pilar yang lain tetap ya, untuk olahraga tadi sudah disebut oleh Pak Kus ya misalnya, itu tetap harus dilaksanakan. Lah ini hanya penekanan saja karena memang tadi seperti diminta kelihatannya saya diminta lebih penekanan pada bagaimana cara mengatasi pengalaman mengatasi diabetes dengan cara diet. Ya, saya punya diet namanya diet best. Diet best itu bahagia, enak, dan sehat. Ya. Namun barangkali pertama, mengapa kita perlu diet? Nah, untuk ibu-ibu biasanya yang paling penting mengapa kita diet itu adalah ada yang pertama nih, lebih sehat dan awet muda. Nah, awet muda ini lebih menarik untuk ibu-ibu daripada kadang-kadang daripada lebih sehatnya. Jadi perlu saya sebut pertama. Yang kedua adalah mengurangi risiko infeksi karena kegemukan juga merupakan faktor risiko terjadinya infeksi dan mengurangi risiko penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif termasuk di dalamnya adalah diabetes mellitus tipe 2. Jadi sekaligus saya tekankan bahwa hari ini yang kita bicarakan adalah diabetes tipe 2 karena tipe 1 di luar himpunan pembicaraan pada hari ini. Lain lagi persoalannya kalau tipe 1 ya. Tipe 1 itu adalah autoimun ya. Jadi ini mengatasi diabetes tipe 2 ya. Poin berikutnya kita perlu mengingat kembali mengapa gula darah kok bisa naik. Gula darah naik itu berarti yang tadinya normal menjadi resistensi insulin, kemudian menjadi diabetes. Atau diabetes yang sudah diabetes, kemudian menjadi gulanya sangat tinggi, hiperglikemi. Jadi diabetes itu sendiri adalah penyakit yang dapat dikontrol, sehingga bisa saja diabetes, pengidap diabetes, tapi gula darahnya normal gitu. Nah, nanti saya akan tunjukkan bagaimana kadar-kadar yang dikatakan normal atau terkendala. Terkendali betul, terkendali ya. Jadi misalnya saya diabetesi,
tapi gula darah saya normal, nah atau terkendali. Nah itu yang kita inginkan dan tidak komplikasi. Jadi yang kita harapkan itu terapi DM bukan hanya kemudian kita gula darah kita baik, tapi juga menghindari komplikasi. Di antaranya tadi sudah disebut oleh Pak Kus, oleh Dr. Kus Prianto, adalah nefropati, ya, gangguan ginjal. Nah, mengapa gula darah naik? Pertama adalah karena faktor makanan yang tinggi karbo. Yang kedua adalah konsumsi karbo yang tidak disadari. Ya, jadi seolah-olah tidak makan karbo, tapi makan karbo sebenarnya, dan cukup banyak. Yang ketiga adalah minuman yang mengandung alkohol, minol. Yang keempat adalah makanan yang tinggi trans fat, ya, itu juga minyak trans, lemak trans itu juga meningkatkan kadar gula darah. Kemudian tadi kurang aktivitas, disebut juga oleh Dr. Kus. Dan satu lagi yang tadi belum disebut barangkali adalah adanya infeksi atau peradangan. Nah, jadi adanya infeksi pada penderita diabetes akan meningkatkan gula darah. Dan ini yang penting juga adalah bahwa peradangan yang tidak disadari pada orang yang tadinya tidak diabetes lama-lama akan menyebabkan diabetes gitu. Jadi peradangan yang tidak disadari itu mengapa? Karena peradangannya level rendah, tingkat rendah. Dan antara lain peradangan tingkat rendah yang berjalan menahun kronis itu dijumpai pada orang-orang yang mengalami kegemukan. Jadi orang yang mengalami kegemukan jika tidak diatasi akan menjadi resistensi insulin, ya, insulinnya tidak dapat bekerja dengan baik, yang kemudian lama-lama berlanjut menjadi diabetes tipe 2. Jadi diabetes tipe 2 itu bisa merupakan kelanjutan dari kegemukan, obesitas, resistensi insulin, diabetes. Nah, itu urutannya begitu. Sehingga tadi dikatakan oleh Pak Kus juga bahwa kebanyakan pada orang dewasa DM-nya adalah tipe 2. Termasuk sekarang ini remaja yang obesitas juga sudah banyak menunjukkan tanda-tanda resistensi insulin. Yang secara fisik resistensi insulin itu misalnya adalah kulitnya mulai ada garis-garis hitamnya di lipatan-lipatan itu sudah mulai tanda-tanda resistensi insulin. Kalau berdiri tegak di atas, berdiri tegak itu melihat ke bawah itu bisa aja kemudian ujung kaki kita tidak kelihatan karena tertutup oleh perut. Nah, itu berarti ada resistensi insulin juga. Nah, resistensi insulin kalau kita lihat daripada tabel yang sebelah kanan ini, itu umumnya akan masuk pada klasifikasi pradiabetes, prediabetes. Kalau diukur gula darah puasanya ketemunya 100 sampai 125. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang gula darah 100, jangan bilang, oh aman, normal. Bukan. Ya, yang normal benar ya dia di bawah 100. Kalau sudah 100 sampai 125 itu prediabetes. Dari kadar HbA1c ini yang diukur tiap 3 bulan, disebut Dr. Kus tadi sebaiknya 3 bulan sekali itu mengukur HbA1c selain gula darah, ya. Kalau gula darah setiap bulan sebaiknya. Lalu setiap 3 bulan ada pengukuran HbA1c yang merupakan ukuran rata-rata kadar gula darah dalam 3 bulan terakhir, itu HbA1c. 5,7 sampai 6,4 sudah prediabetes. Jadi 5,7 itu sudah prediabetes. Walaupun dokter penyakit dalam sering mengatakan bahwa target dari terapi diabetes adalah HbA1c di bawah 7. Tetapi yang ideal bukan di bawah 7, yang ideal kalau dia sangat terkendali ya bisa di bawah 5,7 seolah-olah normal. Bisa nggak? Bisa. Jadi ini kadar-kadarnya.
jangan juga terjebak pada pemahaman yang salah. Saya sudah tua, jadi gula darah 160 nggak apa-apa, 200 nggak apa-apa, itu nggak boleh. Sebagaimana tekanan darah juga gitu. Saya tuh udah tua, tekanan darah 160 nggak apa-apa, oh, nggak boleh. Harus sekitar 100 gula darah itu. Puasa ya, puasa di bawah 100 ya. Kalau setelah makan itu sekitar 100 berapa ini? Kalau kita lihat ini di bawah 140 ya, di bawah 140 yang normal. Atau 100 ini salah nih. 100 kurang dari 140 maksudnya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita harus punya semangat perubahan ini. Semangat berubah ya. Semangat perubahan saya ilustrasikan di sini adalah seperti gambar yang sebelah saya paling kanan atau paling pojok kiri berubah menjadi yang sebelah kiri atas. Ini namanya semangat perubahan. Oh, ini ada kutipan video ya. Ya, ini foto-foto lama. Ya, silakan jangan dibuang foto-foto lama itu. Karena kita harus punya semangat berubah sehingga yang lama harus tahu before and after-nya harus ada gitu. Nah, itu ya. Ini gambar waktu di Filipina ya. Pak Pos ada nggak ya? Lupa ya. Nggak ada. Nggak ada ya. Nanti kelihatan foto-foto sebelum berubah ya. Terus ke yang sebelah kiri yang sudah berubah ya. Pengalaman saya menunjukkan kita bisa turun berat badan dengan cara diet yang baik dan gula darah juga akan terkontrol. Lalu kapan mau diet? Jangan sampai kaos kita tulis saya mau diet besok pagi gitu. Jangan, tapi diet itu singkatan atau akronim dari ini supaya ingat ya Bapak Ibu, supaya mudah ingat. Saya buatkan akronimnya. Diet itu apa? D-nya dimulai. Kalau cuma menyimak video saya di YouTube saya namanya Dr. Bambang UMY Pak Mukhlis, bukan Dr. Bes atau Dr. Bambang Edi, tapi Dr. Bambang. Jadi dimulai, I istiqomah, enjoy, T target gitu. Jadi harus ada enjoy-nya juga gitu. Karena apa? Kalau kita diet itu stres, nanti malah kortisolnya naik. Kortisol naik, gak jadi diet lagi. Gula darah bisa naik, berat badan tidak jadi langsing gitu. Karena apa? Kortisol naik. Ingat target-targetnya apa? Targetnya tadi gula darah puasa turun, gula darah sewaktu turun, HbA1c turun. Semakin rendah, semakin normal HbA1c, maka risiko terjadinya gangguan ginjal akan semakin turun. Jadi kalau HB-nya A1C-nya tadinya 8, itu mesti akan muncul nefropati gitu, walaupun ringan. Ada proteinuria, mikroalbuminuria. Nanti kalau diturunkan HbA1c-nya, dia akan hilang albuminuria, mikroalbuminurianya itu. Jadi kuncinya adalah menjaga HbA1c agar sesuai dengan target normal tadi, atau sebelum itu ya seperti prediabetes lah gitu, seperti orang prediabetes antara 5,7, 5,8, 5,9, 6,5 maksimal, itu berarti seperti orang prediabetes. Kalau di bawah 5,7 seolah-olah seperti belum kena diabetes. Seperti itu lebih bagus lagi. Nah, dalam Islam kita kenal ada istilah halalan thayyiban. Nah, maka makanan kita harus terpilih banget itu, terpilih. Thayyib itu kualitas terutama. Kemudian kita juga kenal istilah wala tusrifu, berarti kuantitas, nggak boleh berlebihan. Ya, kita juga kenal moto berhenti sebelum kenyang. Nah, itu. Jadi usahakan berhenti sebelum kenyang. Kalau kita biasa makan 1 piring nasi, maka kurangilah sepiring kan kenyang. Supaya berhenti sebelum kenyang berarti cobalah 3/4 piring.
Kalau sudah mampu 30 menit ternyata kenyang, kurangi lagi setengah piring. Ingat bahwa Kemenkes saja memberikan isi piringku itu, nasi itu hanya kurang dari setengah piring. Kalau saya boleh menyarankan bagi Bapak Ibu yang belum meninggalkan nasi, maka nasi maksimal adalah seperempat piring. Yang seperempat piring untuk lauk, yang setengah piring untuk buah dan sayur. Nah, itulah isi piringku. Jadi sehat itu, indeks massa tubuhnya harus sehat, komposisi tubuhnya, persen lemaknya harus baik, gula darah terkontrol, lebih HbA1c-nya baik, dan lemak darahnya juga baik. Tadi alhamdulillah Pak Mulis lemaknya masih baik ya, kolesterolnya masih bagus. Nah, untuk itu kita harus ingat norma 3J apa itu? Jenis, jumlah, jadwal. Nah, nanti jenis itu adalah tadi Pak Kus sudah menyebut apa? Ada istilah indeks glikemik. Nah, jumlah itu adalah beban glikemik. Nah, jadwal itu adalah pengaturan jadwal makannya. Nah, ini bisa dilihat misalnya di YouTube saya ini. Kalau kita lihat di sini misalnya ya. Kelihatan nggak nih Bapak Ibu? Gambar YouTube-nya. Belum, Kang. Belum, dokter. Kelihatan nggak ini? Belum, dokter. Oh, tidak. Ini kayaknya ter-share di PowerPoint ya. Di anu saya. Oke, saya anu aja. Ya. Sebentar, saya tutup dulu. Saya pakai yang ini. Share screen, pakai yang screen. Saya sering ditanya, apa Ya. prinsipnya Apa udah kelihatan sekarang? kecil? Sampun, Sudah, dokter. Kak. Sudah ya? Sampun, dokter. Ya. Ya. Nah, ini materi-materi semacam ini ada di YouTube saya. Dokter Bambang UMY ini seperti pojok kiri bawah ini, Dokter Bambang UMY, bukan Dokter Bes atau Dokter Bambang Edi, tapi Dokter Bambang UMY. Ya, jadi indeks glikemik. Yang kedua adalah beban glikemik. Nah, ini Pak Gus, yang tadi ya. Nah, ini contohnya adalah apokat contohnya ya. Sekarang saya kembali ke sini ya. Ini sebentar. YouTube-nya saya tutup dulu ya. Gulanya satu mangkok seperti itu, dia hanya mengandung gula sekitar 1,5 gram. Jadi untuk jenis ini termasuk yang baik. Kalau ceritanya apa sih yang bisa menggantikan kenyangnya makan nasi? Ya antara lain bukan buat terbaik kita. Sekarang saya kembali ke jumlah. Berapa jumlahnya? Saya menyarankan setiap sudah kelihatan ya? PowerPoint Sampun. lagi ya? Sampun, dokter. Tapi mohon izin untuk suara YouTube-nya. Oh, sampun. Oke. Oh, belum bisa nutup ya sebentar. Nutup YouTube-nya bagaimana ini sebentar? Ya. Satu sesi itu hanya 5-10 gram karbohidrat. Ya, sambil didengarkan dulu sebentar sambil saya mencoba mematikan ya, karena itu penting juga. Baik, dokter. Yang ketiga adalah jadwal. Jadi saya makan setiap 3 jam. Aduh, sebentar, caranya gimana? Pagi, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6, dan terakhir 8 malam. Berapa sesi tadi? 5 sesi ya. Setiap sesi kita makan 10 gram sehingga satu hari kita makan 50 gram karbohidrat maksimal. Mohon izin dokter Bambang mungkin yang di Google Chrome-nya ada 2 tab Oh yang iya, buka. satunya ya. Oke, ada 2 tab biasanya. Nah, ini sudah kelihatan. Jam 6 pagi lapar, kita tambah 1 sesi lagi jam sehingga ada 6 sesi. Nah, itu prinsipnya ya. Jadi paling tidak sudah mati suaranya ya. Sampai dokter, atau Oke. Sekarang Ya. ini ya, kembali ke Iya, sini dokter. ya. Ya, ke slide Kembali yang ke tadi sini. di
J. Oke, ya ini tadi ya. J, Dokter Awaras. Jadi ada, kalau saya bilang ada diet base tadi adalah bahagia, enak, dan sehat ya, bukan Bambang Edi Susianto nih kalau dalam hal ini. Eh, Kemudian komponennya apa? Sebenarnya komponen utamanya adalah makan makanan yang dengan indeks glikemik dan beban glikemik yang rendah. Lalu komponen tambahannya adalah bisa mempraktekkan ini nih, mempraktekkan ini. Jadi ada puasa intermittent, ada apa namanya? Ini belum share ya. Ada makanan yang kaya serat dan minum makanan probiotik. Ini faktor pendukungnya. Tapi yang inti tadi adalah apa? Adalah indeks glikemik dan beban glikemik yang rendah. Termasuk dalam hal camilan juga harus begitu diatur gitu. Karena masalah yang sering terjadi adalah orang sudah mencoba untuk tidak makan, bahkan tidak makan nasi, tapi cemilannya tetap tidak bagus. Nah, ini jadi masalah ya. Maka kalau kita ingat 3J tadi, harus 3J itu berarti J-nya jadwal, salah satunya yang ketiga itu ada jadwal ya. Jadi ada makanan yang kita terjadwal itu maksimal adalah 5 sesi makan. Makan itu termasuk di dalamnya adalah cemilan. Jadi kalau cemilan dihitung makan gitu, jangan tidak dihitung gitu. Ingat rendah indeks glikemik dan rendah beban glikemik. Cara menghitungnya nanti kalau ingin tahu bisa kita sampaikan. Indeks glikemik itu kalau kita lihat ini tadi sudah disampaikan Dokter Kus, kita bisa lihat di dalam internet itu kalau kita mau makan sesuatu kalau nggak hafal ini tinggi apa rendah, buka aja di Google itu rendah apa tinggi. Kalau indeks glikemik itu 70 berarti tinggi, kalau 70 ke atas indeks glikemiknya besar atau tinggi gitu. Kalau yang rendah yang di bawah 55 gitu. Kemudian skor beban glikemik ya. Jadi selain indeks glikemik ada beban glikemik. Nah, 0 sampai 10 dikatakan rendah. Nah, jadi diet base itu menyarankan sekali makan skornya hanya maksimal 10 gitu. Kalau bisa. Kadang-kadang lebih-lebih sedikit ya, 11, 12 gitu. Kalau tinggi 20. Cara ngitungnya bisa kita pelajari. Variasi makanan selingan itu kita juga perlu ya. Tadi makanan selingan harus dihitung, dianggap sebagai sesi makan gitu. Jadi kalau kita 5 kali makan, maka snack ini termasuk makan. Jadi misalnya makan jam 7 pagi, jam 10, selisihnya minimal 3 jam ya. Jam 7, jam 10, jam 13, jam berapa? 16, tambah 3 lagi, jam 19. Berarti jam 7 malam saya itu stop. Jaraknya masing-masing 3 jam dan masing-masing maksimal skor glikemiknya adalah 10 supaya kita tetap dalam kondisi beban glikemik rendah gitu. Ya sekali-sekali agak naik dikit, namanya lagi hilaf gitu. Ya, kita variasikan buah, sayur, biji-bijian tadi Pak Kus juga nyebut ya. Kacang ya, kacang-kacangan, lalu minuman juga termasuk dihitung. Kita minum segelas susu murni itu adalah 10 gram. Kita hitung, jangan nggak dihitung. Kalau sudah makan satu minum susu, sudah 10 gram. Kalau Kemenkes mengatakan skor atau beban glikemik itu berarti satu kemasan, satu paket, satu porsi itu berapa gram karbonnya dikalikan indeks glikemiknya gitu. Nanti ketemunya skor glikemik, beban glikemik. Nah, itu dihitung sudah makan, sudah minum 200 ml susu fresh milk itu sama dengan 10 gram. Nah, tinggal dikalikan aja. Berapa sih fresh milk itu indeks glikemiknya? Misalnya, fresh milk itu indeks glikemiknya adalah misalnya, saya belum hafal, kita cek lagi. Misalnya 0,6, 0,6 tadi misalnya ya. Tinggal dikalikan 10 gram gitu. Sehingga ketemunya 6. Gitu. Jadi 6 berarti termasuk yang rendah kan gitu ya. Di antara buah yang bagus ini ada cherry, ada grapefruit ya. Grapefruit itu apa ya? Grapefruit ya, jeruk Bali ya.
pir ya, apel, jeruk, plum ya. Jadi saya ingin menekankan bahwa wong buah saja kita harus perhatian dengan indeks glikemiknya, apalagi yang bukan buah. Itu. Jadi tidak semua buah itu bagus. Nah, jadi daripada saya makan glukosa dari sumber dari gula atau nasi, lebih baik saya makan sumber gula dari buah dan sayur. Karena apa? Ada manfaat lain. Selain ada glukosanya, ada vitamin, ada mineral gitu. Jadi kalau gula tok itu ya karbo tok, gula tok gitu. Nah, sehingga lebih baik kita memilih cemilan buah dan sayur ya karena dia kaya vitamin dan mineral selain ada karbonya. Kadang-kadang orang nganggap nggak ngitung karbonya gula, ada karbonya. Harus hitung juga indeks glikemiknya, beban glikemiknya. Kalau mau belajar bisa, insya Allah. Ya, perhatikan indeks glikemik buah kita. Jadi buah pun kita perhatikan ya. Sekali lagi ini ada gambar merah, kuning, hijau, bangjo. Nah, ini perhatikan. Jangan kalau bisa yang merah deh. Maksimal yang sedang, kalau bisa yang rendah. Nah, ini sayur juga gitu. Ya, kita pilih-pilih juga. Sebagian besar sayur insya Allah low carb. Ya, sebagian besar adalah karbonya rendah. Ini gambar-gambarnya. Sekilas saja. Lalu buah itu banyak yang fruktosanya tinggi. Jadi kalau bisa kurangi yang fruktosanya tinggi. Pisang termasuk yang fruktosanya tinggi ya. Jadi kalau bisa ya jangan pisang. Atau kalau makan pisang yang kecil aja, pisang mas gitu. Entah Mas Kus atau Mas Bambang ya kan. Nah kemudian nanas itu ya cukup tinggi fruktosanya. Maka ada anjuran makan nanas lebih banyak yang bagian tengahnya gitu. Ada bromolinya yang keras itu, bonggolnya itu buahnya terbawa tapi bonggolnya juga terbawa, maka itu nanas tapi bagus ya. Nah, tidak semua buah itu cocok untuk kita kalau kita punya diabetes maksudnya itu ya. Ini yang bagus terutama yang sebelah kanan. Ya, ini saya juga bawa buah jeruk nipis ini. Beri-berian termasuk yang bagus, stroberi, blueberry, raspberry itu sangat bagus. Sangat rendah indeks glikemiknya. Sekitar ya ada yang 20 gitu ya. Kemudian ingat bahwa buah potong itu lebih baik daripada jus. Alasannya banyak ya. Jus itu sendiri diputar dengan putaran kecepatan cepat itu merusak sebagian zat gizi tubuh. Zat gizi buahnya itu. Lalu biasanya seringkali buah itu, jus buah itu ditambahi gula pemanis. Nah itu jadi jelek. Makanya di luar negeri, di beberapa negara itu, anak-anak sekolah sekarang dilarang membawa bekal yang berupa jus. Mereka hanya boleh membawa buah potong atau buah utuh gitu. Karena anak-anak sudah banyak yang mengalami obesitas. Ini grapefruit atau jerbal ya, jeruk Bali, ini sangat bagus. Saya suka sekali, segar sekali, apalagi kalau udah masuk kulkas, enak sekali. Ya, apokat itu termasuk yang buah terbaik ya, karena dia mengandung. Kalau kita lihat ini sebelah kanan, yang tengah ini adalah panjenengan bisa lihat ini dengan cara mengetik di Google nama buah, misalnya apokat atau nama makanan nasi, Anda tambahkan dengan fat secret, ya, fat secret, maka akan muncul bagaimana kandungan gizi dari suatu makanan atau buah atau minuman akan kelihatan tergambar seperti yang di tengah ini ya. Jadi kelihatan lemaknya berapa, proteinnya berapa, karbonnya berapa gitu, akan kelihatan. Ya, beberapa makanan ini pepaya juga cukup bagus ya. Pepaya pundak lutut kaki ya. Pepaya murah meriah dapat ditemukan di mana-mana. Sekarang mulai agak mahal tapi ini bagus sekali. Brokoli sangat bagus, manfaatnya banyak. Ini tidak saya bahas, tapi saya tulis saja, silakan nanti dibaca. Kembang kol juga bagus, bisa menjadi alternatif pengganti nasi. Jadi makan kembang kol ini dikukus tambah dengan parutan kelapa, enak sekali. Seratnya tinggi, kalorinya rendah, dan mengandung mineral.
antioksidannya tinggi, karotenoid, tokoferol, dan asam askorbat juga. Jadi bagus sekali. Daun kelor, banyak yang tanya juga, daun kelor gimana dok? Nah, daun kelor juga banyak mengandung antioksidan ya. Ya, pada daun kelornya banyak antioksidan yang berpotensi sebagai penurun kadar kolesterol darah juga selain gula darah. Ya. Jadi daun kelor bagus, mau dibuat pecel, dibuat apa namanya uraban itu juga bagus. Sayur bening juga bagus ya. Biji almond orang sering nyebut salah dengan kacang almond ini juga sangat bagus. Bisa dimakan begitu saja, bisa dibuat susu. Kami sering membuat susu almond, buat sendiri, gampang ini caranya. Ya, mete juga bagus ya. Lalu kuaci yang tanpa garam, yang bukan yang garamnya berlepotan itu ya, sangat bagus ya. Kuaci atau biji matahari, ada juga yang dijual yang sudah kupasan ini, makannya simple, tidak usah ngoncek yang angel-angel banget. Kalau kita lihat informasi gizi, pakai fat secret tadi seperti ini hasilnya. Ya, jadi karbohidratnya sekian dalam 100 gram. Mari kita kendalikan, cegah dan atasi gula darah kita dengan baik bersama pro kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sekali Dokter Mama Edi atas pemaparan atau pengalaman selama beliau menjalani diabetes ini, nggih, Dokter. Selama berapa lama, Dokter? Saya terdiagnosis diabetes sudah 22 tahun ya. 20 tahun, luar biasa, subhanallah. Ya, Kemudian mulai diet, ya. diet yang lebih bagus itu saya mulai awal Januari tahun 18. 2018 ya, Dokter. Nah, Berarti sekitar 6 tahun. Alhamdulillah setelah 3 bulan, Ya. gula darah sangat terkontrol, berat badan turun lebih dari 25 kilo. Dulu startnya berapa, Lepas Dokter? insulin. Boleh diinfokan tidak, Dokter? Dulu berat badannya sebelum memulai diet tahun 2018 itu Hampir berapa, Dok? 1 kuintal. Sangat luar biasa ya, Dok ya. Dan saat ini boleh diinfokan, Dokter, berat badannya? Ya sekarang 70-an. Alhamdulillah ya, Dokter ya. Ya, menarik sekali kalau di ruang Zoom tadi dari 8:30 masih ada 160-an peserta, saat ini masih bertahan 144. Jadi kami mohon untuk nanti para peserta bisa menyampaikan pertanyaannya dan nanti yang beruntung bisa mendapatkan pulsa dari panitia. Ya, untuk memberi semangat, kita bacakan dulu pertanyaan dari, mohon izin dokter, tadi sebenarnya untuk Dokter Kus juga, tapi tidak menutup kemungkinan untuk Dokter Bambang Edi jika berkenan untuk memberikan jawaban. Untuk Dokter Kus, ngapunten, apakah informasi terkait dengan penggunaan, maaf kami sebutkan mereknya, ada beberapa dokter, ada Tropicana, kemudian ada Diabetasol dan Diabetamil, ini ada isu apakah dapat menyebabkan kanker. Mungkin dari Dokter Kus dulu mungkin ya, kami persilakan. Ya, sejauh yang saya tahu selama ini informasi itu tidak benar ya. Jadi tidak benar, saya kira kalau mana terindikasi kanker dan itu sangat menjadi faktor risiko, saya kira sudah ada pelarangan juga ya. Dan ini kan beredar sendiri tanpa ada larangan, dan saya sendiri belum pernah dapat info. Ya nanti coba kita kaji lagi yang dan itu penggunaannya kan luas sekali ya. Dokter. Terus. Belum dapat info. Kontroversi di kalangan dokter juga, kalau ada biasanya terus beredar gitu di kalangan dokter itu. Itu aja. Terima kasih. Ya, betul Dokter Kus. Baik, untuk Dokter Bambang Edi, kemudian Dokter, ada pertanyaan dari Bapak Tio, apakah kegemukan lebih rentan untuk terkena diabetes mellitus? Ya, Ya, jadi sekaligus menjawab yang tadi ya.
Jadi faktor kira-kira? risiko diabetes itu banyak ya. Tadi bagaimana kalau keturunan? Keturunan itu 50% kira-kira ya. Tadi Pak Kus juga menyebut kalau dibandingkan dengan yang tidak itu tadi ada yang menyebut risikonya 6 kali dibanding yang tidak. Diabetes itu cara pembandingannya lain. Jadi kalau yang nyebut 50% berarti pakai metode pembandingan ketika seorang diabetes dari kelompok apa namanya punya genetik dan tidak punya genetik itu ada 30% risikonya kira-kira. Nah, tetapi kan ada faktor lain ya, multifaktorial. Nah, kemudian ketika kegemukan akan meningkat lagi risikonya. Nah, kemudian kalau perempuan lebih tinggi lagi. Jadi perempuan gemuk lebih tinggi lagi daripada perempuan tidak gemuk kan gitu. Nah, perempuan dengan laki-laki sama-sama tidak gemuk lebih tinggi perempuan. Nah, itu. Jadi itu faktor risiko itu multifaktorial. Tapi yang paling bisa kita modifikasi adalah gaya hidup. Kalau keturunan kan kita nggak bisa menolak. Lah, wong bapak saya diabetes, nggak bisa nggak bisa diulang lagi ya. Aku kalau bisa lahir dari orang tua yang tidak diabetes nggak mungkin. Tapi kemudian risiko itu kita turunkan dengan pola hidup tadi, pola aktivitas, pola makan itu semuanya kita kendalikan sehingga tidak diabetes. Kalau sudah diabetes, bagaimana kendalikan supaya tidak komplikasi. Nah, itu risiko caranya begitu. Jadi kata Pak Mulis tadi ya harus bersahabat dengan diabetes. Nah, memang sudah kena gimana? Ya sudah, harus bersahabat. Caranya gimana? Ikuti anjuran dokter, kapan harus periksa. Kalau masih harus minum obat, ya minum obat, apalagi hanya sekedar metformin, jangan anti obat. Metformin itu obat yang paling ringan. Tapi penting sekali modifikasi diet ya, diet tadi yang sifatnya istiqomah, dimulai istiqomah, enjoy dan target. Nah, jadi itu semuanya akan berpengaruh. Terima kasih. Atau nuwun dokter, Bapak. Selanjutnya dari ngapunten Bapak atau Ibu ini ya, Bapak mungkin Bapak Bin Yunus. Mohon penjelasan bila berat badan penyandang DM usia lanjut yang rutin minum obat sudah berkurang atau makin turun dan kurus, apa yang harus dilakukan? Apakah menambah porsi makanan? Monggo silakan dokter. Yang berkurang berat badannya. Jadi setelah minum obat DM, kemudian makin kurus gitu. Mungkin ada Kalau berat badan berkurang tapi menuju ideal ya bagus. Tapi kalau berat badan berkurang itu karena diabetesnya tidak terkontrol, nah itu yang tidak bagus. Jadi tergantung dilihat dulu. Jadi parameternya adalah HbA1c-nya dulu. Satu ya. Yang kedua, oke dilihat juga gula kadar apa namanya berat badannya itu ideal apa tidak. Nah, terus lingkar perutnya bagaimana gitu ya. Lingkar perutnya harus dilihat juga. Itu. Jadi kalau laki-laki ya di bawah aku 90 ya. Perempuan di bawah 85 gitu misalnya. Itu bagus kalau tadinya tinggi jadi berkurang jadi ideal bagus. Jadi tidak kemudian menambah lagi nanti nambah nasinya lagi gulanya lebih naik lagi itu nggak bagus ya. Jadi harus diperhatikan dulu berat badannya dan kadar gula serta HbA1c-nya. Nah, setelah itu baru kita tentukan sikap kita mau bagaimana. Tapi kalaupun mau nambah makan, jangan menambah karbonya. Tambahkan protein, ya, putih telur terutama, bagus sekali ya. Kalau ayam tanpa kulit, wah angel itu. Kulit itu enak ya. Gitu. Kalau saya makan tahu tepung, saya kelodoi tepungnya. Saya makan tempe, saya kelodoi tepungnya. Saya makan tempenya. Nah, itu hal-hal yang sepele begitu, tapi penting untuk pengendalian gula darah kita. Karena apa? Mengurangi tepung tempe atau tepungnya tahu itu sama dengan mengurangi minyaknya juga otomatis, betul nggak? Coba kalau kita makan tahu tepung misalnya,
Misalnya saya kadang-kadang suka jajan juga yang namanya tahu isi. Tahu isi itu kan ada tahu, isinya sayuran, luarnya tepung, tepungnya bisa gede. Ternyata setelah dikelotok itu ternyata minyak apa namanya tepungnya itu bisa 50%-nya tahunya. Nah, kalau itu diperas ternyata minyaknya banyak sekali. Jadi minyaknya itu sebagian besar ngumpulnya di tepungnya itu. Nah, coba panjenengan bisa ngecek di YouTube saya, judulnya apa ya? Tips makan tahu atau gimana gitu semacam itu. Nah, itu untuk sharing bagaimana kita untuk hal-hal yang kecil pun kita perhatikan. Terima kasih, Pak Moderator. Ya, matur nuwun Dokter Bambang. Kita maksimalkan di 21.30 dari pertanyaan yang sudah masuk terakhir dari Bu Eni Fathiah J, Dokter. Sebelumnya ada pertanyaan dari Bu Supartiningsih, kami sampaikan sekalian J, Dokter. Yang Oke, pertama apa? dari Bu Supartiningsih, sejauh mana puasa efektif mengontrol kadar gula darah. Kemudian dari Bu Eni, mohon izin Dokter kami persingkat pertanyaannya. Jadi beliau ingin menanyakan untuk obat metformin sering direkomendasikan untuk diminum secara rutin, tetapi dilihat di Facebook iklan dari obat herba mengatakan bahwa metformin akan membunuh Anda. Nah, padahal jika tidak minum obat akan malah berisiko atau berbahaya untuk organ-organ dalam. Apa saja yang direkomendasikan jika meminum, mungkin ini maksudnya meminum metformin bersamaan dengan obat herba, ya dokter. Apa saja yang direkomendasikan? Mungkin itu yang terakhir, dokter. Monggo. Iya, banyak hoax ya. Itu kan banyak pakai suara palsunya mantan Menkes itu. Yang katanya metformin membunuh Anda itu. Jadi jangan percaya ya. Jadi banyak hoax. Eh, Metformin sangat aman. Metformin sangat aman dan merupakan obat yang paling ringan untuk diabetes. Jadi sangat aman untuk dimakan. Mau minum herbal silakan aja. Herbal, saya tidak pernah melarang orang makan herbal ya. Eh, Silakan, jadi nggak masalah ya. Yang tadi apa satunya lagi apa Pak? Satunya? Yang sebelumnya dari Ibu Supartiningsih, dokter. Mohon izin sejauh mana puasa efektif Oh, mengontrol puasa. gula darah J. Puasa sangat efektif, terutama kalau rutin ya. Karena dengan puasa itu berarti sebenarnya sudah mengurangi asupan karbo. Nah, tapi tentu puasa tidak menjadi satu-satunya variabel ya. Ya, kalau saya lihat kalau orang rajin puasa Daud itu gula darahnya juga rata-rata bagus. Lalu ada yang namanya puasa basah atau puasa intermittent ya. Puasa intermittent. Puasa intermittent itu eh, puasa basah. Jadi ketika jendela puasa boleh minum air putih atau teh tawar atau kopi pahit, tapi tidak makan sesuatu yang ada kalorinya, termasuk minuman walaupun pakai gula diet. Nah, kita atur ya misalnya 16 jam puasa basah, lalu 8 jam saatnya makan. Itu namanya intermittent fasting atau puasa selang. Itu juga sangat bagus. Caranya bagaimana bisa kita bahas lain kali. Tapi izin tadi saya kira saya tadi lupa. Saya ingin menambahkan supaya apa namanya lebih. Ini kok belum berhasil menurunkan yang ini ya? Yang ini gimana? Mohon Ini izin, masih kelihatan ya yang NT sudah ya. informasi. Ya, sampun. Nah, saya akan menunjukkan satu tadi yang paling sederhana. Saya sekarang kelihatan ya apa namanya screen saya ya. Kita misalnya di Google ya. Kita berada di Google sudah. Oh, maaf ini. Ya, ini ya. Kemudian kita pengen tahu kandungan dari suatu makanan. Tadi saya bilang kita ketikkan aja fat secret Bapak Ibu ya. Kelihatan nggih fat secret itu? Terlihat, dokter.
Nah, lalu kita tuliskan saja, misalnya nasi putih. Enter. Kelihatan nggih? Nah, paling atas kita klik kalori dalam nasi putih dan fakta gizi Fat Secret. Ini tips sederhana, Bapak Ibu, silakan bisa diikuti. Kita akan mendapatkan hasil tabel seperti ini. Akan ketahuan bahwa di dalam 100 gram nasi putih itu terdapat 129 kalori dengan karbohidrat 27,9 gram. Bapak Ibu tadi ingat berapa gram saya membolehkan makan nasi putih karbohidrat paling banyak sekali makan? Orang ngawur belum, mumpung ono Seperempat piring. Kalau pakai gram tadi berapa? Maksimal 10 gram ya. 10 gram. Iya. Nah, 10 gram. Kalau 10 gram, kalau 100 gram itu adalah 27,928 lah ya. Berarti sepertiga, berarti kira-kira 30 gram. Kira-kira 30 gram. Atau ya 30 gram itu akan sama dengan makan 9 atau 9 gram karbohidrat. Nah, itulah. Jadi sepertiga dari 100 gram. Nah, kalau kita lihat 100 gram itu akan digram-grami, diukur, itu timbang ya. Tapi kalau mau lihat porsi kecil ya ini, porsi harian di sini. Kalau kita lihat, satu mangkok yang masak, itu isinya adalah 200 gram. Jadi yang namanya 100 gram ini berarti setengah mangkok. Nah, padahal tadi kita hanya boleh makan sepertiganya setengah mangkok, berarti 1/6 mangkok. Itulah nasi karbohidrat. Tapi jangan khawatir, kita boleh makan telur 2, boleh makan ayam gitu, boleh makan daging ayam maksudnya ya, boleh makan daging, saya makan sate juga nggak masalah. Yang penting karbohidratnya kita kurangi maksimal 10 gram setiap kali makan, tapi kita boleh makan 5 kali sehari, termasuk cemilan tadi. Begitu nih Bapak Ibu, sudah bisa diikuti cara menghitung atau mengetahui kandungan gizi suatu makanan ya. Tinggal kita ulang sekali lagi, kita ketik Fat Secret, kita mau nulis apa di sini? Misalnya kita tulis lagi apa? Ada yang usul? Mau nulis apa? Telur. Ora-arik. Gitu. Nah, ini telur ora-arik. Dreng. Kita lihat ternyata karbohidratnya ya 1,1 gram, lemaknya 7,4, 7,1 dan kalorinya 98. Jadi kalau tadi kita baru makan 9 gram dari 1/6 apa tadi? Mangkok ditambah dengan 1 telur ora-arik, karbonya ketemulah sekitar 10 gram. Begitu nih Bapak Ibu caranya menghitung atau mengetahui kandungan gizi dari sebuah makanan melalui Google dengan Fat Secret-nya. Terima kasih. Oke. Baik, dokter, mohon maaf ini ada satu lagi yang ingin dibacakan dokter pertanyaannya. Mohon izin, apakah untuk pola sehat itu juga dipengaruhi dengan pikiran sehat, tapi juga ada pengaruh dari rekan kerja atau lingkungan, dokter? Jadi ditanyakan untuk sehat itu apakah pikiran ya, apakah juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan atau teman kerja? Terakhir, dokter. Iya, ada nasihat Nabi. Ya, supaya kita jangan menjadi orang yang ketika orang baik kita ikut baik dan ketika orang jelek kita menjadi jelek. Termasuk dalam pola makan. Ya bisa sekali lingkungan mempengaruhi orang ngajak makan, ngajak kuliner selalu kapan saja bisa. Tetapi kan tergantung kita. Saya misalnya katakan dalam berbagai macam video YouTube saya katakan bahwa saya tetap bisa diet dalam kondisi kuliner atau pesta. Jadi tergantung kemauan kita juga. Meskipun ada pengaruh orang lain, tergantung kepada kemauan kita. Makanya kembali diet itu apa tadi? D-nya dimulai D-nya dimulai, istiqomah, istiqomah, E-nya enjoy,
Kayaknya Target. ingat target kita. Targetnya gula darah rendah ya jangan makan yang manis-manis. Jangan makan karbo walaupun tersembunyi kan gitu. Kecuali Ya. hilaf ya. Oke, baik. Terima kasih sekali atas pencerahannya Dr. Mama Endi. Terakhir, kami mohonkan untuk closing statement-nya dari Dr. Kus dan Dr. Bambang Edi. Mungkin kepada Dr. Subaryanto kami persilakan. Ya, baik. Pertama saya sampaikan bahwa meskipun mungkin tidak ada keturunan, bisa juga kita biasa-biasa ya. Nanti makin bertambah umur, karena umur juga merupakan faktor risiko terkena diabetes ya. Bisa jadi yang tidak pernah terkena, kemudian terkena. Dan saya mengajak teman-teman yang sudah terkena diabetes, monggo kita jadikan diabetes ini menjadi sahabat kita ya. Sahabat kita sehingga kita bisa mengupayakan agar diabetes itu terkontrol dan tidak menimbulkan komplikasi. Nah, kemudian kita berupaya bagaimana agar komplikasi yang ringan itu kita kenali, kemudian kita antisipasi, gitu ya. Kemudian misalnya di ginjal ya, bagaimana ketika ada proteinuri, kita upaya diet lebih ketat lagi dan minum itu kandesatan, irbesartan. Kemudian ketika misalnya DM, mata kok sudah ada gejala-gejala rabun atau pengurangan penglihatan gitu, segera ke dokter mata. Kemudian ketika ini pengaruh dari diabetes ya segera diterapi. Kemudian jangan sampai ada luka yang usahakan kita tidak kena luka gitu ya. Kalau kena luka, jangan sampai luka itu terus ngombro-ngombro jadi gangren. Nah, itu saya kira sehingga kita melakukan intinya empat hal tadi. Saya membaca 4 hal. Insulin, diet, olahraga, satunya lagi apa? Insulin, Metformin. diet, olahraga, Metformin, metformin Dr. atau obat oral antibiotik. Dan saya Ya. sepakat dengan Pak Bambang itu tidak bahaya untuk dikonsumsi terus. Dan sudah mengkonsumsi itu lebih dari 10 tahun ya metformin. Matur nuwun Dr. Kus. Mungkin selanjutnya kepada Dr. Bambang Edi. Kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Yang pertama mengingatkan seperti Pak Kus, bagaimana kita mengendalikan faktor risiko dan faktor prognostik ya. Faktor risiko artinya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya diabetes. Kalau belum terjadi diabetes, kendalikan. Kalau bisa nggak kena. Nah, kalau sudah kena ya bersahabat. Kendalikan faktor prognostiknya. Boleh diabetes tapi tidak ada komplikasi. Gula terkendali dengan baik. Itu poin pertama. Yang kedua, tetap ikut nasihat dokter dan jangan terpengaruh oleh hoax di luaran sana ya. Ketika masih harus minum obat, maka minumlah obat. Ketika masih harus pakai insulin, maka pakailah insulin. Misalnya ketika gula darahnya sangat tinggi, maka pengendalian darah yang paling bagus, cepat, ya insulin. Nah, kemudian setelah itu baru kita berpikir bagaimana kita bisa mengendalikan lebih lanjut diabetes dengan diet. Nah, jadi setelah mulai baik, lalu kita kendalikan lebih lanjut dengan diet. Dietnya apa tadi? Intinya adalah diet rendah glikemik, baik beban glikemik maupun indeks glikemik. Ingat rumus 3J, yaitu jenis, jumlah, dan jadwal dalam pelaksanaan diet. Dan diet itu adalah sesuatu yang harus dijalani, dimulai secara istiqomah, dengan enjoy, dan selalu mengingat targetnya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sekali Dr. Kusbaryanto sekali lagi dan Dr. Bambang Edi, matur nuwun. Bapak Ibu, kami juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang masih bertahan di Zoom. Tibalah kita di akhir acara. Mohon izin kami ingatkan acara ngaos perdana kita akan
kita laksanakan kembali di edisi kedua, insya Allah 2 bulan lagi, Dokter dan Bapak Ibu. Mohon nanti untuk dinyalakan notifikasinya ya. Insya Allah akan kami infokan kembali. Saya pribadi, sebagai moderator malam ini, Mustarudin mohon maaf apabila dalam membawakan acara pada malam hari ini terdapat kesalahan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon izin pamit undur diri. Selamat beristirahat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam. Matur nuwun Bapak Ibu. Matur nuwun Dokter. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. J, monggo.